Oke, balik lagi di Adrian Tutorial. Kali ini kita melanjutkan Microsoft Word yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Di sini kita mengatur bagaimana untuk merapikan paragraf pada tutorial kali ini. Di sini sudah berada tulisannya. Jadi di sini kita mempelajari menu bar dulu. Di antaranya ada menu bar Home. Kemarin kita sudah belajar menu bar File, Home, dan Insert ya. Kali ini kita mempelajari menu bar Home. Oke, di sini kita bedah satu-satu. Fungsi dari Microsoft Word ini adalah tentunya setiap software mempunyai menu bar masing-masing. Nah, lalu di setiap menu bar itu mempunyai fungsi ya. Di antaranya adalah clipboard. Kalau di tutorial sebelumnya sudah dijelaskan, di sini diulang kembali ya supaya untuk mereminder kembali materi sebelumnya. Di sini sudah ada satu paragraf ya. Satu paragraf ini kita akan fungsikan sebagaimana menu bar ini banyak dicantumkan fitur-fitur untuk mengedit Microsoft Word. Yang pertama adalah adanya fitur clipboard yang berfungsi untuk mengcopy paste. Di sini kita blok, lalu di sini pertama ada cut ya, kita cut dulu, otomatis hilang. Kenapa hilang? Karena ini fungsinya untuk memindahkan. Kalau yang copy ini berfungsi untuk menduplikat ya. Yang pertama kita masuk ke fitur cut. Cut ini berfungsi untuk memindahkan paragraf atau objek pada satu software, terutama di Microsoft Word. Oke, langkah awalnya adalah tadi sudah, lalu di sini kita bisa paste ya. Nah, di sini ada fiturnya macam-macam ya. Nah, di sini ada fitur keep source formatting, di sini ada merge formatting, picture, dan keep text only. Kalau kita berarti memilih teks karena di sini yang kita ingin pindahkan adalah teksnya saja. Nah, di sini sudah tercantum teksnya. Kembali lagi ya. Lalu untuk yang duplikat ini kita berarti kita klik copy di blok. Sini ada copy, lalu kita enter. Jadi ada dua judul dan dua paragraf. Nah, Ctrl V atau kita klik paste. Di sini ada paste ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk menduplikat paragraf. Lalu berikutnya adalah font ya. Font ini berfungsi untuk mendesain salah satu bentuk judul atau paragraf. Nah, ini misalkan kita blok ya. Kita ingin mengganti satu font atau paragraf dalam jenis teksnya. Nah, ini disebut dengan font family ya. Kalau di materi sebelumnya dia tidak terlihat ya. Nah, ini di video kedua terlihat beberapa jenis teksnya. Di antaranya ada Arial Black, Arial Narrow, Algerian, Equino, dan macam-macam. Di sini tertera semua. Lalu bagaimana cara merubah ukuran teksnya? Di sini ada ukuran 12 dan paling kecil ini 8. Sebenarnya ini bisa diedit lagi ya. Coba kita coba 3. Nah, ini bisa diedit lagi ya. Cuman ini paling mentoknya adalah di angka 8. Jadi size ukuran Microsoft Word ini bisa kita edit secara berulang-ulang tergantung kebutuhan ya, bahkan dari angka sekecil apapun. Lalu materi sebelumnya sudah ada, kemarin ada bold ya untuk mempertebal teks, lalu ada italic, lalu ada underline ya. Dan di sini juga ada font color. Font color ini fungsinya untuk merubah warna paragraf. Nah, di sini dia. Lalu di sini juga ada, kemarin sempat mempelajari soal paragraf. Yang pertama ada align left, rata kiri, pastinya rata tengah. Lalu ada rata kanan, ada justify. Justify ini berfungsi untuk meratakan paragraf dari rata kanan dan rata kiri supaya posisi sebelah kiri dan kanan sejajar.
Lalu kemarin belajar soal list juga ya. Di sini listnya macam-macam, ada bullets, terus di sini ada tanda centang, ada lingkaran, ada kotak, ada segitiga ya, dan di sini ada beberapa jenis lainnya untuk membuat list satu paragraf. Lalu di sini misalkan kita ingin melist satu paragraf, di sini mempunyai pengaturan sendiri ya. Nah, di sini ada beberapa simbol ya yang ingin kita, misalkan ada beberapa list yang tidak tercantum. Nah, di sini ada pengaturannya sendiri. Tuh, di sini kita bisa lihat. Klik OK. Oke, itu tadi contoh list icon dari Microsoft Word. Lalu di sini ada jenis, di sini kemarin belum diterangin soal paragraf ya, paragraf. Ini untuk mengatur paragraf antara jarak apa ya? Ini disebut dengan jarak paragraf ya, 1,5, 1,15, 1,0. Atau di sini kita bisa lihat ubah formatnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau di sini don't add space between paragraph of the same style. Nah, di sini adalah fungsi dari jarak untuk paragraf ya. Kita klik OK. Jadi ini adalah bagian jarak. Jadi ketika kita mengklik format ini, jaraknya akan berjauhan antara atas dan bawah. Atau misalkan kita ingin mendempet antara judul dan paragraf, bisa kita blok. Lalu klik di sini pengaturan paragraf, lalu klik don't add space between paragraph. Maka secara otomatis paragraf akan mendempet kepada judul, judul yang berada di atasnya. Oke, lalu lanjut. Nah, ini ketika kita ingin membuat satu tabel, ada yang disebut dengan borders. Borders ini adalah salah satu garis tepi pada tabel ya. Jadi untuk mempertebal tabel ini ada yang namanya border. Nah, ini disebut border. Ya, di sini ada bottom border, border paling bawah, ada top border, ada left border, ada right border. Di sini ada no border. Berarti sama sekali di paragraf ini kita tidak memberikan garis tepi ya. Kalau all borders ini semuanya dikasih garis tepi. Nah, ini adalah fungsi border ya. Jadi kita memberikan tabel pada sebuah paragraf. Lalu nah, di sini ada jenis-jenis teks ya. Jenis-jenis teks di mana dia judul dan paragraf diubah secara langsung. Kalau misalkan yang tadi kan secara manual. Kalau di ini dia langsung secara langsung ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini ada beberapa format template ya. Jadi kita nggak perlu satu-satu nyusun. Nah, ini adalah style. Style ini adalah template untuk ketika kita membuat satu desain paragraf, di mana paragraf itu langsung diratakan antara rata tengah, rata kiri langsung ya, tanpa manual. Kalau manual tadi kan kita atur dulu di paragraf. Kalau di styles kita bisa langsung tentukan font yang kita inginkan. Nah, ini adalah fungsi styles. Nah, di sini ada pengaturannya ya, styles antara heading 1, heading adalah judul, lalu di sini ada subtitle, di sini ada title. Nah, di sini beberapa template ya. Nah, bisa ada garis lurus sama kayak tadi, cuman ini bedanya dia dicantumkan secara list. Kalau ini kan dia secara tabel ya. Kalau ini dia dicantumkan secara list. Kita balik lagi ke normal. Ini kita close. Oke, ini untuk penjelasan menu home pada Microsoft Word. Oke, itu saja untuk konten video
konten video kali ini, lanjut di video berikutnya.